Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini timnas Indonesia jelang hadapi Australia. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela timnas Indonesia, tapi harus penuhi syarat ini. Mees Hilgers dan Eliano Rogers batal nonton di SUGBK, Kemenpora sudah terima berkas, diharapkan Oktober sudah bisa main. Martin Paes beberkan kunci gagalkan penalti pemain Arab Saudi. Lionel Messi akui Ronaldo sebagai penyerang terbaik yang pernah ada di dunia. Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini timnas Indonesia jelang hadapi Australia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap kondisi terkini anak asuhnya jelang berhadapan dengan timnas Australia. Secara keseluruhan, pemain dalam kondisi baik. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut akan menjadi momentum bagi skuad Garuda untuk mencuri 3 poin pertama di putaran ketiga. Menjelang pertandingan melawan Australia, Shin mengatakan kondisi para pemain cukup baik. Namun ia mengakui, para pemain memang sempat kelelahan karena perjalanan yang jauh. Kondisi tim secara keseluruhan para pemain dalam kondisi baik, tapi memang bohong kalau tidak capek, pasti capek. Apalagi Martin Paes datang dari Amerika ke Arab Saudi selesai pertandingan langsung berangkat ke Jakarta, kata Shin kepada awak media. Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang melangsungkan latihan menjelang berhadapan dengan Australia. Pada latihan kali ini, timnas Indonesia dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Beberapa personel kepolisian ditempatkan di sejumlah titik untuk mengawal latihan skuad Garuda. Penjagaan ketat latihan timnas Indonesia ini karena ada insiden hilangnya tas pemain. Sebelumnya diketahui, tas penyerang Dimas Drajat hilang pada sesi latihan menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. Erick Thohir buka peluang Elkan Bagot kembali bela timnas Indonesia, tapi harus penuhi syarat ini. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi, dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali lagi, kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak bisa hanya satu pihak. Tidak usah saling ego, kata Erick Thohir. Hubungan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong jadi sorotan belakangan ini. Disinyalir ada keretakan dalam hubungan mereka. Belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Shin Tae-yong dan Elkan memanas. Namun, ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Gini pada 9 Mei 2024. Mees Hilgers dan Eliano Rogers batal nonton di SUGBK, Kemenpora sudah terima berkas, diharapkan Oktober sudah bisa main. Dua pemain keturunan baru yang akan diproses naturalisasinya, Mees Hilgers dan Eliano Rogers sudah pulang ke Belanda dan tidak jadi menonton langsung timnas Indonesia saat lawan Australia. Mees Hilgers dan Eliano Rogers jadi dua pemain keturunan baru yang akan diproses naturalisasinya dalam waktu dekat. Pada Sabtu, 7 September 2024, keduanya sudah ikut berlatih bersama skuad timnas Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta. Akan tetapi keduanya sudah pulang pada Minggu, 8 September 2024. Konfirmasi ini dinyatakan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Mees Hilgers dan Eliano Rogers tidak jadi menonton langsung timnas Indonesia melawan Australia pada Selasa besok. Manajer timnas Indonesia, Sumarji berharap proses naturalisasi keduanya bisa dikebut dan keduanya bisa tampil saat Indonesia melawan Bahrain nantinya. Laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung pada 10 Oktober 2024,
pasukan Garuda akan bertandang ke Bahrain National Stadium. Kalau dalam waktu dekat, lawan Australia, tentu nggak bisa karena prosesnya masih berjalan. Tetapi mudah-mudahan dengan euforia yang ada ini segera diproses, pemerintah, DPR, segera mengesahkan itu. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, mungkin saat kita melawan Bahrain atau Cina sudah bisa dimainkan, kata Sumarji. Martin Paes beberkan kunci gagalkan penalti pemain Arab Saudi. Kiper timnas Indonesia Martin Paes mengungkapkan kunci ia bisa mengagalkan penalti dari pemain Arab Saudi Salem Al-Dawsari. Seperti diketahui, Martin Paes menjalani debutnya dalam laga melawan Arab Saudi di laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Dalam debutnya ini, Martin Paes tampil gemilang dengan melakukan beberapa penyelamatan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni saat Martin Paes berhasil mengagalkan penalti pemain lawan. Pada babak kedua pemain timnas Indonesia memang sempat keteteran menghadapi Arab Saudi. Bahkan Paes harus melanggar pemain Arab Saudi, sehingga akhirnya sang lawan dihadiahi tendangan penalti karena pelanggaran yang dilakukan Paes. Akan tetapi, pemain Dallas FC itu menunjukkan kualitas terbaiknya dengan berhasil mengagalkannya. Salem Al-Dawsari yang menjadi kapten tersebut dipastikan gagal mencetak gol, dan akhirnya timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Mantan pemain FC Utrecht tersebut membeberkan kunci keberhasilannya mengagalkan tendangan penalti Salem Al-Dawsari. Martin Paes mengatakan bahwa penyelamatan penalti ini dilakukan dengan baik karena ia memang sudah siap. Ya, tentu saja kami juga sudah bersiap untuk situasi penalti, ujar Martin Paes kepada awak media. Ia mengaku bahwa sebenarnya menunggu terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa menebak tendangan Salem. Salem Al-Dawsari adalah pemain bagus, tetapi memang saat itu saya bisa tepat menebak tembakannya, dan kami akhirnya bisa menahan imbang mereka, kata Martin Paes. Lionel Messi akui Ronaldo sebagai penyerang terbaik yang pernah ada di dunia. Lionel Messi mengakui Ronaldo sebagai penyerang terbaik yang pernah ia lihat di dunia ini. Lionel Messi bisa dibilang menjadi ikon sepak bola modern saat ini. Sepanjang karirnya, Messi telah meraih berbagai prestasi, baik tingkat individu, klub, maupun tim nasional. Di level individu, Messi sudah berhasil meraih 8 penghargaan Ballon d'Or. Capaian tersebut membuat La Pulga menjadi pemain yang paling banyak mengoleksi trofi Ballon d'Or sepanjang sejarah. Adapun di level klub, Messi sudah berhasil meraih gelar Liga Champions sebanyak 4 kali bersama Barcelona. Tidak hanya itu, Messi juga mencapai prestasi tertinggi di sepak bola bersama timnas Argentina. Ex-kapten Barcelona tersebut sukses mengantarkan negaranya meraih gelar Piala Dunia 2022. Meski berstatus sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah ada di sepak bola modern, Messi rupanya memiliki sosok yang dikagumi. Adapun sosok yang dikagumi oleh Messi di sektor penyerang adalah legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Nazario. La Pulga mengakui bahwa Ronaldo adalah penyerang terhebat yang pernah ia lihat di dunia ini. Ronaldo Nazario adalah seorang fenomenal, dari semua penyerang yang pernah saya lihat, bagi saya dia adalah yang terbaik, ucap Messi. Ronaldo memang dikenal sebagai salah satu penyerang terhebat yang pernah ada. Pria yang kini berusia 47 tahun itu pernah bermain untuk klub-klub top Eropa, seperti Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, dan AC Milan. Sepanjang karirnya di Eropa, Ronaldo berhasil meraih banyak trofi dan penghargaan. Namun, momen paling berkesan muncul ketika Ronaldo tampil hebat pada ajang Piala Dunia 2002. Ronaldo berhasil membawa timnas Brasil meraih trofi Piala Dunia dan mendapatkan Ballon d'Or 2002. Sayangnya, karir Ronaldo tidak lama karena cedera parah yang membekapnya ditambah dengan gaya hidup yang tidak disiplin. Kini, Ronaldo berposisi sebagai pemilik sekaligus presiden klub Liga Spanyol, Real Valladolid.